Ya, oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal ya. Ada diberikan contoh soal seperti berikut ya. Hitung penyelesaian dari AX sama dengan B sebagai berikut. Di mana matriks A ialah ini ya, 1, 3, 6, 2, min 1, 1, 4, min 2, 3. Dan matriks B ialah 19, min 2, min 1 ya. Dan ini adalah matriks X ya, unknown ya, berisi variabel unknown yaitu X1, X2, dan X3 yang akan kita estimasi dengan menggunakan metode dekomposisi LU. Jadi penyelesaian dari bentuk sistem persamaan linear AX sama dengan B dari matriks ini adalah sebagai berikut. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ya, dengan menggunakan metode dekomposisi LU, jadi bentuk AX dan B ini ya, dengan menguraikan atau mendekomposisi matriks A menjadi matriks L dan U, maka persamaan AX sama dengan B ini menjadi LU X sama dengan B, di mana UX ini nanti akan kita gantikan dengan vektor Y, sehingga nanti persamaannya menjadi LY sama dengan B. Maka dari sini nanti kita akan estimasi vektor Y. Setelah vektor Y diperoleh, maka nanti kita akan kembali ke persamaan ini untuk memperoleh matriks X ini yang adalah penyelesaian dari SPL ini. Oke ya. Nah, seperti tadi ya, kita langsung ke sini ya. Matriks AX sama dengan B dengan menggunakan dekomposisi Doolittle ya, seperti yang kita lakukan tadi, maka kita peroleh matriks A menjadi L dan U, sehingga LUX sama dengan B. Nah, LUX sama dengan B ini bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Nah, ini ya. Nah, jadi kita lihat ini adalah bentuk dari LUX sama dengan B, di mana matriks L dan U ini adalah hasil dekomposisi dari matriks A menggunakan metode Doolittle seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini kita lihat ini matriks L ya, merupakan matriks segitiga bawah dengan diagonal 1, dan ini matriks U yang adalah matriks segitiga atas. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya seperti yang dijelaskan tadi ya, disebutkan tadi bahwa matriks U dan X ini kita ganti dengan vektor Y, sehingga menjadi LY sama dengan B, dan dapat kita tuliskan seperti ini ya. Dan ini adalah L ya, matriks L, dan ini adalah vektor Y yang berisi Y1, Y2, Y3 yang akan kita estimasi sama dengan B ya. Ini masih sama seperti tadi. Nah, setelah kita memperoleh LY sama dengan B ya, kita dapat bentuk LY sama dengan B, maka kita akan mengestimasi vektor Y ini. Nah, kalau kita lihat ya, ini bentuknya adalah matriks segitiga bawah ya, sehingga untuk menyelesaikan ini, untuk mengestimasi vektor Y, di sini kita menggunakan substitusi ke depan ya. Jadi kalau di eliminasi Gauss kemarin kita menggunakan substitusi ke belakang, nah di sini kita menggunakan substitusi ke depan untuk mengestimasi vektor Y ini. Nah, kita akan mulai ya. Jadi substitusi ke depan kita mulai dari baris pertama, baris kedua, dan yang terakhir baris ketiga. Nah, yang pertama ya, kita kalikan baris pertama ini dengan vektor Y. Maka kita peroleh Y1 sama dengan 19. Nah, selanjutnya untuk memperoleh Y2, maka baris kedua ini kita kalikan dengan vektor Y. Maka baris kedua dengan vektor Y ini kita kalikan, dan hasilnya adalah 2Y1 ditambah Y2 sama dengan minus 2. Nah, selanjutnya Y2 berarti sama dengan minus 2Y1 min 2. Nah, Y1 yang sudah kita peroleh sebelumnya kita masukkan ke sini, sehingga menjadi seperti ini, min 2 dikali 19 min 2. Ini min 2 kali 19 berarti minus 38, minus 2 berarti minus 40, sehingga Y2 nya sama dengan minus 40. Nah, yang terakhir kita akan mengestimasi Y3 dengan mengalikan baris ketiga dengan vektor Y ini. Maka baris ketiga kita kalikan vektor Y, hasilnya adalah seperti ini. 4Y1 ditambah 2Y2 ditambah Y3 sama dengan min 1. Maka Y3 sama dengan min 1 dikurang min 4Y1 ya. Y1-nya kita ganti 19 di sini, dikurang 2Y2. Ya, min 2 dikali Y2. Y2-nya minus 40. Kita masukkan, maka kita dapat Y3-nya sama dengan 3. Nah, dari sini kita dapat bahwa vektor Y isinya adalah ini ya, Y1, Y2, Y3 sama dengan 19 min 40 dan 3.
Nah, setelah kita dapat vektor Y, maka langkah selanjutnya kita kembali ke persamaan UX sama dengan Y, ya. Di mana U tadi adalah matriks segitiga atas yang sudah kita dapat dari dekomposisi matriks A, dan X ini akan kita estimasi, dan Y adalah vektor yang barusan kita estimasi dari persamaan L Y sama dengan B. Nah, UX sama dengan Y dapat kita tuliskan seperti ini. Ya, jadi ini matriks U dan ini matriks X. Kita lihat ini sudah terbentuk matriks segitiga atas. Nah, ini seperti tahapan pada substitusi ke belakang ya. Jadi sama, kita ini melakukan substitusi ke belakang. Berarti kita melakukan untuk mengestimasi vektor X ini ya, himpunan penyelesaian ini kita lakukan substitusi ke belakang. Berarti kita mulai dari persamaan ketiga, kedua, lalu persamaan 1. Nah, untuk memperoleh X3 ya, kita mulai dari belakang karena ini substitusi ke belakang. Maka kita kalikan baris ketiga dengan vektor X ini. Maka kita dapat X3 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari X2 dengan mengalikan baris kedua ini dengan vektor X ini. Maka kita dapat seperti ini. Ya, min 7X2, min 11X3 sama dengan min 40. Maka X2-nya sama dengan min 40 plus 11X3. X3-nya kita ganti 3, berarti 11 kali 3 dibagi min 7. Maka X2-nya adalah 1. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir, untuk memperoleh X1, kita kalikan baris pertama dengan vektor X ini. Maka kita dapat X1 tambah 3X2 tambah 6X3 sama dengan 19. Maka X1 sama dengan 19 dikurang 3 X2 ya. 3X2 kita ganti 1 dikurang 6X3 kali 3. Maka kita dapat hasilnya ialah minus 2. Nah, dengan demikian kita memperoleh himpunan penyelesaiannya, yaitu X ya, X1, X2, dan X3 sama dengan min 2, 1, dan 3. Jadi ini adalah himpunan penyelesaian dari problems yang sedang kita bahas ini ya. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya, min 2, 1, dan 3. Ya, itu tadi mengenai contoh soal untuk metode dekomposisi LU dengan menggunakan metode Doolittle untuk mendekomposisi matriks A menjadi L dan U. Nah, sekarang metode Cholesky ini seperti apa? Nah, seperti yang sudah dibahas di awal tadi ya, bahwa metode Cholesky ini hanya bisa digunakan pada kasus yang khusus, atau bisa dibilang kasus yang sangat khusus. Seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, ini hanya dapat diterapkan pada kasus sangat khusus, yaitu matriks definite, positif, dan simetris. Apa itu nanti kita bahas ya. Nah, definite positif artinya entry pivot, nilai elemen diagonal utama itu selalu bernilai positif. Jadi diagonal matriks A-nya itu harus selalu positif, ya. Kalau tidak positif, maka kita tidak bisa menggunakan metode Cholesky, karena Cholesky ini hanya untuk matriks yang demikian. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau tadi dengan metode Doolittle, kita mendekomposisi matriks A menjadi matriks L ya, segitiga bawah, dan matriks U segitiga atas. Nah, kalau dengan metode Cholesky, matriks U ini kita ganti dengan L transpose ya. Jadi matriks segitiga bawah ini kalau kita transpose dia menjadi matriks segitiga atas, sehingga U-nya adalah L transpose seperti itu. Jadi bedanya di sini ya, selebihnya langkahnya sama. Nah, seperti apa itu? Nah, kita lihat ini ya. Jadi kalau tadi A sama dengan L transpose ya untuk dekomposisi matriks A-nya, maka kita lihat nih. Ini adalah contoh matriks A, kemudian ini kita dekomposisi menjadi L dan L transpose. Ini adalah matriks L ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, matriks segitiga bawah, dan ini transposnya. Ketika ditranspose dia menjadi matriks segitiga atas ya. Nah, kalau kita perhatikan ini ya, ini adalah kasus khusus. Nah, sebentar, kita kalikan dulu ini ya. Kalau kita kalikan kira-kira seperti ini. Ya, ini adalah A. Nah, jadi nanti untuk memperoleh A11 kita A11 sama dengan L11 kuadrat. Maka maka L11 sama dengan A11 akar dari A11 seperti itu. Ya, bisa kita menggunakan rumus ini ya untuk menghitung L11, L22, L33, L21, L31, dan L32 ya. Seperti itu. Jadi kita cukup menghitung matriks L ya,
segitiga bawah, kemudian kita transposkan. Nah, seperti apa yang dibilang matriks definite positif? Yang pertama yang diagonalnya ini positif semua, kemudian kalau perhatikan, kita lihat ini A12, A12, A13, A13, A23, A23. Jadi kalau kita buat contoh, matriksnya itu yang seperti ini. Nah, ini matriks yang seperti ini ya. Kita lihat diagonalnya positif semua, kemudian kita lihat ini sama dengan ini. Kemudian ini sama dengan ini, dan ini sama dengan yang ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan kasus sangat khusus. Jadi metode Cholesky hanya bisa digunakan pada matriks A yang seperti ini ya, yang diagonalnya positif, kemudian ininya sama, ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, dan ini dengan ini sama. Nah, jadi kita bisa menggunakan Cholesky kalau matriksnya bentuknya seperti ini. Kalau tidak, ya kita menggunakan metode tadi ya, Doolittle, yaitu kasus-kasus umum. Nah, seperti itu. Jadi yang membedakan hanya di sininya saja. Selebihnya langkahnya sama. Nah, sekarang implementasi dengan MATLAB ya. Jadi kalau tadi ya kita sudah mengerjakan dengan manual, lah kita buat ke MATLAB ya, karena untuk matriks yang lebih dari 3x3 kita perlu komputasi untuk mempersingkat waktu dan lebih efisien tentunya. Nah, ya langkah-langkah tadi ya kita akan ubah ke source code kira-kira seperti ini. Ya, ini kita buat function untuk menghitung X ya. Kita beri nama functionnya metode LU, di mana input argumennya adalah A dan B. A ini adalah matriksnya, matriks A, dan B matriks A, dan B ini adalah matriks yang kita dapat ya. Jadi A dan B ini adalah matriks dari soal atau dari problems. Nah, untuk menyelesaikan SPL dalam bentuk AX sama dengan B dengan dekomposisi LU. Di sini kita menggunakan metode Doolittle untuk mendekomposisi menjadi A sama dengan L dan U ya, untuk mendekomposisi A menjadi L dan U, seperti itu. L tadi sudah jelas ya, matriks segitiga bawah dengan diagonal 1, dan U adalah matriks segitiga atas. Nah, untuk melakukan inisialisasi, kita buat dulu seperti ini ya. Di sini kita buat N size A, 1, berarti di sini N-nya adalah size dari matriks A, 1, berarti nanti di sini tergantung ya ukuran matriks A-nya. Kalau 3x3 berarti nanti di sini N-nya 3, seperti itu. Nah, karena L tadi adalah matriks segitiga bawah dengan diagonal 1, maka kita buat di sini L sama dengan N ya. Berarti nanti A ini adalah matriks diagonal 1. Kemudian U kita inisialisasi dengan matriks matriks bujur sangkar ya, yaitu zeros ya, N, N. Ini artinya kita membuat dia 0 semuanya. Nah, kemudian dengan persamaan ini ya, dengan persamaan ini ya yang kita buat dari 1 sampai N ya, ini secara looping nanti akan membentuk matriks L dan U. Nanti diperoleh sehingga nanti menjadi LUX sama dengan B. Nah, selanjutnya kita menyelesaikan LY sama dengan B dengan substitusi ke depan ya. Di sini kita inisialisasi dulu Y-nya sama dengan zeros N, 1. Dan kita declare dulu Y1 sama dengan B1 ya, karena substitusi ke depan. Kemudian ini kita lakukan mulai dari 2 sampai N tadi 3 ya. Nanti di sini akan diperoleh Y2, Y3. Nah, kemudian ini cara yang sama seperti kemarin ya, substitusi ke belakang pada eliminasi Gauss kita terapkan juga di sini. Nah, dari Y yang sudah dapat, kita akan mengestimasi X dari UX sama dengan Y dengan substitusi ke belakang dengan menggunakan persamaan ini. Nah, sekarang kita akan coba ya running di MATLAB. Oke. Nah, jadi ini adalah source code yang tadi ya. Ini yang tadi saya sebutkan barusan di slide, dan sekarang kita akan mencoba untuk menghitung mengestimasi X dari suatu SPL dengan metode dekomposisi LU. Di sini kita menggunakan Doolittle ya, karena ini kasus umum. Nah, kita coba contoh tadi ya. Tadi kita diketahui ya, matriks A sama dengan 1, 3, 6. Kemudian baris keduanya 2, minus 1, dan 1. Ya. 2 minus 1, 1, benar. Kemudian baris ketiganya 4, minus 2, 3, tutup.
Oke, maka kita dapat ini matriks A-nya. Kemudian matriks B sama dengan ini ya, vektor ya, 19 minus 2 kemudian minus 1. Tutup. Maka kita dapat B-nya seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencari X-nya ya. Berapa X-nya? Nah, kita langsung masukin saja tadi. X, kita pastikan kita sudah di direktori di mana fungsi itu tersimpan ya. Nah, ini kita sudah di direktori di mana kita menyimpan ini. Nah, kita X sama dengan kita panggil fungsinya metode LU, inputnya adalah A, B. Maka kita enter. Nah, kita akan langsung dapat hasilnya min 2, 1, dan 3. Sama ya, seperti tadi ya, min 2, 1, dan 3. Nah, kita coba satu soal lagi ya. Sekarang ada lagi soal nomor 2 sekarang. Katakanlah ini matriks A, matriks B ya, matriks A aja. Ini SPL yang lain, yang mana dia matriks A nya seperti ini. Baris pertamanya minus 1, 3, dan minus 5. Kemudian baris keduanya 4, minus 1, dan 0. Kemudian baris ketiganya 2, 5, 6. Ya, maka kita enter. Nah, ini ya A-nya. Kemudian B-nya ialah vektor minus 8, kemudian 21, dan minus 13. Ya, maka kita dapat B-nya nih. Nah, maka X-nya seperti tadi ya. Kita ketik ya, X metode LU A, B. Kita enter. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini ya. Jadi ini adalah hasil dari menghitung menyelesaikan SPL dengan metode dekomposisi LU pada kasus umum. Oke. Oke ya, itulah pembahasan mengenai metode dekomposisi LU untuk minggu ini. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di grup kelas. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih dan tetap semangat dalam belajar.